Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua bagi teman-teman guru PJOK yang hari ini melakukan wawancara. Hari ini kita akan mewawancarai yaitu eksplorasi penyebab masalah. Namun sebelum ke wawancara, terima kasih kepada dosen yang sudah membimbing dan guru pamong yang sudah membimbing kami semua dalam menyelesaikan tugas LK 1.2. Hari ini rencana saya akan mewawancarai beberapa pakar, terutama yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, guru PJOK atau teman sejawat, siswa, dan petugas kesehatan. Nah, untuk itu biar tidak menyingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktunya ini. Iya, monggo. Ya. Begini Pak, ini ada tugas LK 1.2 dari tugas PPG mahasiswa tentang eksplorasi penyebab masalah. Iya. Nah, ini hanya sharing saja mungkin Bapak. Selama saya mengajar di sini ada beberapa masalah-masalah yang harus saya pecahkan dan saya harus masukkan di tugas saya. Masalah tersebut sudah saya identifikasi di LK 1.1, yaitu masalahnya yang pertama, kurang minatnya siswa untuk membaca atau membuka buku paket siswa dalam pembelajaran sehingga terjadi semangat belajar yang rendah, terutama materi bola besar, sepak bola, dan rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan teknik dasar atau gerak spesifik menendang pada materi permainan sepak bola bagi peserta didik perempuan. Mungkin ada penyebab-penyebab masalahnya yang harus saya sharing ke Bapak dan nanti solusinya seperti apa itu mungkin Bapak. Terima kasih ya Bu Dini. Memang zaman seperti sekarang ini minat baca anak itu memang sangat rendah ya. Literasinya bukan hanya menurun, memang sangat rendah. Kita bisa deteksi dari perpustakaan yang tidak pernah ada siswa yang membaca di sana, yang mengunjungi untuk membaca. Ya, jadi memang ini harus ada perubahan pola pikir. Itu bisa dilakukan dari Bapak Ibu untuk mengajak anak itu bisa membaca, apalagi sekarang itu kan literasi yang diutamakan dengan numerasi ya. Sehingga ayo Bapak Ibu guru ini bagaimana caranya nanti bisa diawali dengan, sekarang kan modelnya zamannya digital ya. Itu bisa kita membuat apa di sana ya, melalui media sosial kita buat tulisan-tulisan yang nantinya harus dibaca dan dipresentasikan ke depan. Ini melatih anak itu punya tanggung jawab dengan tulisannya. Paling tidak kan dia harus membaca. Nah ini untuk mengawali supaya anak itu bisa punya kegemaran membaca. Dan kalau misalnya di olahraga ya, diharapkan anak itu kan tahu membaca ini loh, peraturan ini, cara menendang bola dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Anak itu diberi tugas ya, sama dengan tadi ya. Ayo kamu ceritakan bagaimana menendang bola yang baik ya. Itu ditulis, lalu disuruh ke depan dengan temannya berdiskusi, dibaca, lalu diterangkan, terus presentasi di depan itu. Lalu ada yang tanya, itu juga mengajak anak tuh punya tanggung jawab untuk membaca gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa depannya tidak harus guru menerangkan ini loh, kita bisa menyuruh anak itu, menurut kamu cara menendang bola yang baik itu bagaimana? Tidak sama kan antara yang satu dengan yang lain. Nah itu nanti Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan ini itu semua, tapi yang lebih tepat seperti ini loh. Nah, coba sekarang kamu buat lagi. Enak ya. Terima kasih Bapak untuk solusi yang pertama dari penyebab masalahnya. Masuk ke yang kedua ini Pak. Di sini saya agak kesulitan terhadap masalah yang saya ambil. Yang pertama itu siswa dengan penyakit asma tidak bisa melakukan gerak spesifik yang terlalu berat dalam
materi pada jasmani, terutama pada sit up, push up, dan back up. Mungkin ada tanggapan atau masukan siswa yang terjangkit penyakit asma itu mungkin bisa diikutkan dalam olahraga apa, mungkin ada seperti itu mungkin Pak. Ya memang betul ya, di mana lembaga sekolah itu harus bisa memberikan fasilitas yang terbaik bagi mereka peserta didik, walaupun punya kelainan apapun. Ya, kita harus bisa melayani sebaik mungkin, terutama yang ditanyakan adalah yang berpenyakit asma, ya sesak nafas. Sehingga ini Bapak guru olahraga itu harus berhati-hati untuk memberikan materi yang prakteknya ya. Kalau misalnya untuk anak-anak asma itu diusahakan olahraga yang ringan ya, karena memang kalau berat itu akan kambuh penyakitnya. Bisa dengan yoga atau pengambilan nafas, tidak dengan sit up atau push up. Dengan yoga itu kan melatih nafas ya, jadi tidak apa-apa, jadi spesial untuk anak ini, jadi jangan disamakan dengan yang lain. Itu berarti boleh ya Pak, boleh, untuk ya. Nantinya siswa yang terjangkit penyakit asma itu saya fokuskan kepada penglihatannya, mendeteksi siswa yang lain saat melakukan gerakannya seperti apa, nanti suruh menceritakan tugas lain tuh Pak. Lainnya ada Bapak. Itu Pak. Yang ketiga ini Pak, siswa kayaknya setiap pembelajaran, tidak setiap sih, kadang-kadang juga setiap siswa kurang disiplin saat pembelajaran berlangsung, terutama itu saat ganti baju dan selesai pelajaran olahraga harus ganti baju kembali Pak. Biasanya anak-anak setiap jam ketiga ya biasanya ganti baju, ada yang masih ke kantin, ada yang masih bergantian untuk ganti baju, ada yang masih duduk-duduk, tidak langsung sigap Pak. Nah, ini menunjukkan kedisiplinan yang sangat kurang disiplin menurut saya Pak. Mungkin ada solusi dari penyebab masalah tersebut Pak. Ya, betul sekali. Ini adalah suatu kesempatan yang dibuat anak itu bisa mengerjakan aktivitas lain karena ada waktu jeda di sana ya. Ini terjadi di mana-mana. Iya. Kita sebagai guru itu harus punya kreativitas, inovatif ya, untuk menyikapi ini anak-anak itu supaya lebih cepat ya, bagaimana untuk ganti baju ya. Harus ada yang diberikan materi yang menarik lah pada saat pertama itu seperti itu. Jadi mungkin dengan ditanamkan disiplin, misalnya ayo saya beri waktu 5 menit, lebih dari 5 menit saya tidak akan terima kamu di kelompok ini. Ada disiplin positif ya Pak. Iya, jadi harus bukan hukuman. Bukan, jadi nanti akan ada efek jeral. Nah, cepat ini kalau tidak kita tidak bisa ikut olahraga itu. Jadi nanti yang terlambat digolongkan dengan yang terlambat itu. Bukan berarti tidak boleh ikut olahraga. Jadi dikelompokkan. Ini membuat anak-anak itu kan punya perasaan malu dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Ya, bisa. Terima kasih atas semua solusinya Pak. Nanti saya solusi dari Bapak itu saya akan masukkan ke tugas LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah Pak. Terima kasih sudah banyak membantu. Mohon maaf atas segala ganggu waktunya itu Pak. Ya, terima kasih kembali ya. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf ganggu waktunya. Ini ada tugas yang harus saya selesaikan mengenai tugas PPG di LPTK di Buana. Kemarin sudah saya kerjakan LK 1.1 yaitu identifikasi masalah. Di sini saya menemukan masalah yang telah diidentifikasi khususnya di sekolah ini SMP 1 Negeri di sini. Yang pertama masalah yang telah teridentifikasi yaitu kurang minatnya siswa untuk membaca atau membuka buku paket siswa dalam pembelajaran sehingga terjadi semangat belajar yang rendah, terutama materi bola besar sepak bola dan rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan dasar
teknik dasar atau gerak spesifik menendang pada materi permainan sepak bola bagi peserta didik perempuan. Mohon maaf untuk tanggapannya, mungkin ada solusi yang harus saya laksanakan atau mungkin faktor penyebab masalahnya seperti apa sehingga peserta didik itu minat membacanya atau mempraktekannya kurang. Iya Bapak, memang terkait dengan kurang minatnya siswa membaca bukan hanya pada pelajaran olahraga sebenarnya Bapak. Saya amati itu kok global, semua jenjang baik kelas 7, 8, dan 9 akhir-akhir ini memang minat dalam membaca itu cukup kurang. Ya salah satu faktor mungkin yang saya ketahui yang mereka sudah mereka cenderung untuk segera praktek Pak untuk di olahraga. Jadi kami ingin berkomitmen bahwa sebelum pelajaran dimulai akan kami galakkan kembali literasi Pak, kegiatan literasi sekolah. Jadi di dalam literasi itu anak-anak kami minta untuk membaca terlebih dahulu. Terkait dengan masalah yang Bapak kemukakan tadi, khususnya dalam praktek olahraga ya Pak ya, bermain sepak bola kurang ya Pak ya. Iya, terutama bagi peserta didik yang perempuan. Iya. Ada solusi Pak. Sebenarnya ada banyak faktor ya Pak ya mengapa mereka memiliki masalah dalam pembelajaran di olahraga itu Pak. Kalau menurut saya, yang pertama sekarang anak-anak cenderung enggan untuk belajar karena mereka sudah bisa belajar di luar jam pelajaran Pak, melalui internet Pak. Salah satunya melalui YouTube. Mereka bisa memanfaatkan sosial media seperti itu Pak. Yang kedua mungkin sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum cukup memadai Pak, sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan kurang maksimal. Seperti itu Pak. Yang ketiga mungkin pengaruh dari sosial media, salah satunya adalah game Pak. Anak-anak cenderung bermain game dalam utamanya game yang paling viral sekarang ya Free Fire gitu Pak. Jadi ya Mobile Legend gitu. Jadi itu beberapa tanggapan dari saya Bapak terkait dengan permasalahan yang Bapak alami dan pelajaran di pelajaran olahraga. Baik, sudah menemukan faktornya dan nanti saya masukkan ke hasil eksplorasi penyebab masalah, terutama yang masalah pertama. Ini sudah masuk ke masalah yang kedua Bapak. Yang saya tulis di sini adalah siswa dengan penyakit asma tidak bisa melakukan gerak spesifik yang terlalu berat dalam materi kebugaran jasmani. Nah, sedangkan di sini sudah ada kajian literaturnya menurut pendapat para ahli. Mungkin yang saya tanyakan, bagaimana sih caranya siswa dengan penyakit tersebut bisa melaksanakan kegiatan olahraga khususnya dalam praktek olahraga secara maksimal dan tidak terjadi gangguan asma tersebut. Asma penyakit ya Pak ya? Iya, asma. Gangguan pernafasan. Jadi solusi dari saya Bapak hendaknya jangan langsung menforsir anak tersebut untuk melakukan kegiatan fisik ya Pak ya. Jangan menforsir terlebih dahulu. Bertahap Pak, pelan-pelan. Seperti itu Pak. Terus juga Bapak perlu koordinasi ke orang tuanya Pak. Barangkali juga perlu ada pengobatan secara kontinu berkelanjutan sehingga penyakit asma tersebut bisa sembuh Pak. Diimbangi dengan olahraga yang teratur Pak. Jadi jangan langsung diforsir. Baik, paham Pak. Yang ketiga ini saya sudah mencari masalah yang telah diidentifikasi. Yang ketiga ini siswa kurang disiplin saat pembelajaran berlangsung, terutama saat ganti baju. Siswa kebanyakan terlalu lama. Nah, bagaimana sih solusinya biar siswa itu tidak terlalu lama untuk mengganti baju sehingga pembelajaran itu tidak sesuai dengan perangkat RPP yang saya buat. Seharusnya sekian jamnya jadi terpotong sekian.
Nah, dari itu kan kita sudah kekurangan jam untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Mungkin ada solusi dari Bapak. Yang pertama, kalau menurut saya ya Bapak ya, Ya. Bapak jika pelajaran olahraga itu jam pertama, maka Bapak bisa menyesuaikan. Ya. Tapi jika jam ketiga sampai jam ke-6 misalnya Bapak, jadi Bapak perlu koordinasi dengan guru yang lain. Misalnya Bapak meminta dispensasi kepada jam sebelumnya agar memberikan waktu 5 menit atau 10 menit untuk anak-anak ganti baju, sehingga anak-anak bisa tepat waktu datang ke tempat praktek olahraga. Misalnya Bapak mengadakannya di lapangan olahraga misalnya seperti itu. Jadi Bapak berkoordinasi yang pertama dengan guru mata pelajaran yang lain. Yang kedua, adanya beberapa aturan-aturan yang tegas Pak, lebih tegas lagi dari Bapak sendiri. Seperti itu Pak. Terkait dengan kedisiplinan siswa tadi. Apakah tidak mengganggu pelajaran yang lain kalau hanya meminta 5 menit itu Pak? Maksud saya begini, ketika siswa itu sudah pelajaran sekolah, kebanyakan siswa itu banyak yang ganti baju, ada yang ganti baju, ada yang masih make up, ada yang ke kantin sekolah, atau masih bergurau sama temannya. Mungkin ada apa ya, peraturan khususnya seperti apa, atau ada disiplin positifnya untuk menertibkan siswa yang terlambat untuk mengikuti pelajaran saya Pak. Iya. Seperti apa sih? Mungkin ada solusi? Ya kalau menurut saya pribadi Bapak, yang pertama tadi ada koordinasi dengan guru itu baik. Saya rasa tidak akan menimbulkan kerugian dari guru sebelumnya, misalnya minta dispen 5 menit. Tapi untuk Bapak sendiri harus ada rambu-rambu peraturan-peraturan yang lebih tegas lagi yang Bapak buat. Misalnya jam olahraga sudah mulai, maka anak-anak segera ada waktu sekitar beberapa menit segera ke lapangan. Bapak menyesuaikan waktu di Saya RTP 10 menit ganti baju itu Pak. ya Pak, maka Bapak menyesuaikan alokasi waktu yang ada di RTP terhadap lapangan untuk berapa lama misalnya anak-anak mau ganti baju dan seterusnya. Ketika pelajaran terakhir ya harus ada waktu Pak, Iya. seperti itu untuk ganti baju agar anak-anak bisa belajar ke jam pelajaran selanjutnya. Jadi di sini kuncinya adalah di Bapak, kedisiplinan peraturan yang harus diterapkan kepada anak agar anak-anak lebih disiplin lagi dalam mengikuti olahraga begitu. Baik, terima kasih Pak, sangat masukannya sangat bagus sekali. Nanti Ya. saya analisiskan ke eksplorasi penyebab masalahnya, kemudian cari solusi masalahnya nanti Pak, seperti itu. Terima kasih sekali sudah membantu saya dalam pembuatan dan mengerjakan tugas LK 1.2. Saya ucapkan banyak terima kasih. Atau mungkin ada kesalahan kata-kata atau selama saya praktek mengajar di sini kurang maksimal, mohon dimaafkan Bapak. Iya Bapak, Terima kasih. semoga berhasil, semoga sukses. Ya, amin. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktunya ini Pak. Langsung saja ya biar tidak terlalu memakan waktunya Bapak. Nah, di sini saya sudah ada tugas yaitu LK 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah ini Bapak. Nah, sedangkan masalah yang telah diidentifikasi dari LK saya yang pertama itu kurang minatnya siswa untuk membaca atau membuka buku paket siswa dalam pembelajaran sehingga terjadi semangat belajar yang rendah, terutama materi bola besar, sepak bola, dan rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan dasar menendang materi permainan sepak bola bagi siswa didik perempuan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa ini penyebab masalah utamanya sehingga siswa perempuan itu mungkin kurang minat untuk membuka buku paketnya? Terjadi tidak hanya pada siswa perempuan saja, tapi siswa laki-laki juga kayaknya kurang minat untuk membaca buku paket dan dalam mempraktekkan seperti itu Pak. Mungkin ada tanggapan penyebab masalah.
Kalau siswa perempuan, kita lebih memotivasi siswa bahwa kita berikan contoh kalau perempuan itu juga bisa menjadi atlet profesional. Jadi lewat pelajaran PJOK kita mengenalkan semua pembelajaran di PJOK kepada siswa. Jadi kita nanti memberikan contoh-contoh atlet nasional perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi atlet atau menjadi bintang, sehingga motivasi siswa pertama. Baik Bapak, untuk yang kedua ini masukannya barusan sudah sangat bagus. Berarti kita harus memberikan motivasi, memberikan tampilan video saat event-event bagi siswa yang perempuan. Itu ya Pak ya? Yang kedua, siswa dengan penyakit asma ini Pak. Kebetulan di sekolah saya ada yang terjangkit penyakit asma, sehingga tidak bisa melakukan gerak spesifik yang terlalu berat dalam materi atau bebanannya terlalu berat seperti itu Pak. Mungkin ada solusi apa sih olahraga yang cocok untuk siswa yang terjangkit penyakit asma tersebut? Kalau siswa yang penyakit asma itu termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kita memperlakukannya beda sama dengan yang lain. Nah, kita juga harus teliti memberikan pengetahuan, informasi kepada siswa bahwa penyakitnya itu juga bisa sembuh. Kita juga bisa mengundang orang tuanya agar secara rutin ke dokter untuk check up, periksa tentang penyakit asma. Kalau di sekolah, yaitu kita harus bisa membedakan olahraga yang khusus untuk siswa tersebut. Dan tidak boleh terlalu capek. Ya, tidak boleh terlalu berat. Kita harus memperhatikan secara khusus. Berarti untuk siswa yang terjangkit asma ini, ketika sudah terlalu berat, kita dudukkan saja atau kita ganti dengan catatan atau tugas yang lain. Boleh, kita duduk saja boleh. Terus siswa tersebut mengamati juga bisa mengamati tentang gerakan tangannya. Ya kita juga memberikan kesempatan dia kalau pada waktu itu asmanya tidak kambuh, kan bisa juga dia ikut mengikuti olahraga, mengikuti pelajaran PJOK. Betul sekali Bapak, terima kasih untuk saran yang kedua ini Pak. Nah yang ketiga ini ada siswa yang kurang disiplin saat pembelajaran berlangsung, terutama saat ganti seragam atau setelah ganti seragam juga ada yang kurang disiplin. Kayaknya sudah dimulai pembelajaran olahraga masih ada yang ke kantin atau kemana, masih banyak alasannya lagi. Nah penyebab masalahnya itu mungkin seperti apa Pak? Mungkin begini, pada saat pembelajaran sebelum hari ini kita harus membuat kontrak kelas dengan siswa di kelas. Jadi kita memberikan perjanjian khusus yang disepakati oleh semua siswa. Jadi nanti kalau ada pelanggaran kita taati perjanjian kita terhadap siswa tersebut. Entah nanti bisa diberikan kepada guru BK atau nilai poin khusus atau kita tangani sendiri. Baik, terima kasih Bapak, sangat membantu sekali dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi. Mohon maaf sekali lagi atas mengganggu waktunya Bapak. Monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih Pak ya. Terima kasih dari tadi duduk masih sibuk. Tidak Bapak. Hatikan Devel. Lagi ngapain ini? Selesai olahraga. Setelah selesai olahraga aku udah ganti baju. Masih capek. Nah ini dah. Kalau masih capek kita bincang-bincang sedikit ya. Nah di sini saya ada tugas LK 1.2 yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah di sini dari LK 1.1 kemarin saya sudah mengadakan masalah yang telah diidentifikasi. Saya masukkan ke LK 1.1, nanti saya akan berwawancara dengan kalian. Pasti penyebabnya kan kalian itu yang terjangkit di masalah saya. Yang
pertama, kurang minatnya siswa untuk membaca atau membuka buku paket siswa dalam pembelajaran, sehingga terjadi semangat belajar yang rendah, terutama materi bola besar sepak bola, dan rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan teknik dasar menendang pada materi permainan sepak bola bagi peserta didik perempuan. Kenapa? Berkurang. Gimana coba lebih keras? Kalau menurut Cika gimana? Pengaruh sosial media seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Terlalu kebanyakan membaca WA, Twitter, Facebook, dan sosial media. Akhirnya minat bacanya berkurang gitu tak? Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Banyaknya hiburan di TV dan YouTube. Oh, sering menonton TV, akhirnya lupa pada bukunya gitu. Sering lihat YouTube. Apa yang dilihat di YouTube? Kartun gitu ya, permainan-permainan. Akhirnya lupa dengan pembelajaran bukunya ya. Bukunya dijadikan bantal, tempat tidur, hanya dibawa saat sekolah saja ya, nggak dibaca. Kalau menurut kamu, Din? Nah, ini nih, banyaknya terlalu banyak bermain game. Ini yang harus kita selesaikan masalahnya, sehingga minat baca, literasi, numerisasinya anak-anak itu sangat rendah karena mungkin terlalu banyak bermain game. Boleh sih bermain game, tapi ketika waktunya belajar, ketika waktunya konsen, kita harus fokus pada pembelajaran. Tolong dibatasi gamenya ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini yang ada masalah dengan identifikasinya. Siswa dengan penyakit asma tidak bisa melakukan gerak spesifik yang terlalu berat dalam materi kebugaran jasmani. Nah, ini terjadi kepada Cika ya. Biasanya Cika ketika olahraga berat itu tidak bisa. Kenapa Cika? Oh, berarti nanti pembebanan fisiknya dikurangin ya. Terlalu berat dan terlalu lama mungkin ya. Itu. Nah, menurut dari Alia gimana? Gimana? Kita kedengeran, coba lebih dekat. Di zoom nggak apa-apa. Mungkin kita lebih baik Dikasih tugas yang lain seperti apa? Oh, merangkum hasil yang mereka amati gitu. Jika amati saat teman-temannya berolahraga, nanti dimasukkan dalam rangkuman gitu. Oh, kalau menurut kamu gimana? Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Oh, berarti masih kurang fasilitasnya ya. Contohnya kita kurang bekerja sama dalam anggota kesehatan di puskesmas terdekat kita ya gitu. Kalau menurut kamu? Maksudnya gimana peran keluarga? Kurang mengontrol lah, bapak ibunya kurang mengontrol kesehatannya gitu. Ya nanti saya masukkan dalam eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Biasanya dalam pelajaran olahraga, terutama itu terjadi saat pelajaran ketiga atau keempat. Ya, biasanya siswa itu sering telat ganti baju, sehingga di sini masalahnya siswa kurang disiplin saat pembelajaran berlangsung. Itu kenapa? Coba kurang keras. Oh, mengantri saat ganti baju. Berarti fasilitas ruang ganti bajunya kurang ya, sehingga antriannya lumayan panjang dan lumayan lama gitu. Kamu gimana juga? Oh, sambil berarti isi perut sama nanti ya. Berarti ini sudah melanggar ini, kan tidak ada jam istirahat waktu itu. Oh. Kalau kamu gimana? Sama juga mengisi perut kantin ini. Jadi itu yang menjadi faktor utama kalian terlambat ya. Kalau memang mau mengisi perut, nanti bisa makan dari rumahnya dulu, sarapan dulu dari pagi ya. Nanti kalau memang ada yang lelah atau haus, boleh bawa makanan ketika pelajaran saya. Namun nanti kita makan bersamanya setelah
olahraga. Kalau makan dulu nanti perutnya kalian kenyang, males yang mau olahraga. Akhirnya siswa tidak disiplin mengikuti pelajaran olahraga. Ya, ini kan olahraga ajang yang tunggu-tunggu. Untuk keluar kelas, biasanya kalian bosan di kelas, bisa mengikuti olahraga dengan disiplin seperti itu ya. Apakah kalian tidak suka untuk olahraga? Suka ya, terutama nanti di olahraga permainan yang kalian sukai gitu ya. Nah, jadi saya minta nanti ke depannya agar kalian tidak mengulangi kejadian-kejadian yang pernah diulangi sebelumnya, seperti tidak disiplin, seperti masih ke kantin saat pelajaran, ya gitu. Paham ya? Bisa dilaksanakan dalam pembelajaran? Bisa ya. Ya sudah, itu saja yang saya sampaikan. Nanti saya mohon ke depannya agar lebih disiplin, lebih semangat lagi membaca bukunya, supaya apa? Supaya pengetahuan dan ilmu prakteknya kalian tambah melekat, tambah mantap ya. Bisa ya dilaksanakan? Bisa. Sudah. Kembali ke kelasnya masing-masing sudah. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf ganggu waktunya, Bu. Ini ada tugas dari kampus mengenai PPG di Universitas PGRI di Buana. Nah, masalah yang saya hadapi ini ada tugas tentang eksplorasi penyebab masalah, yaitu tugas LK1-2 yang akan saya presentasikan besok hari. Nah, di sini saya sudah ada masalah yang telah diidentifikasi, yaitu siswa dengan penyakit asma tidak bisa melakukan gerak spesifik yang terlalu berat dalam materi kebugaran jasmani. Mungkin menurut Ibu sebagai orang kesehatan, mungkin ada beberapa hal tentunya yang berkaitan dengan olahraga bagi orang yang terkena atau siswa yang terkena asma seperti itu. Mungkin bisa ada tanggapan. Agar bisa berolahraga dengan nyaman dan bebas resiko kumat, seorang guru perlu pilih-pilih jenis aktivitas yang tepat. Berikut pilihan beragam olahraga yang boleh dan aman dilakukan untuk penderita asma. Yang pertama, berenang adalah salah satu olahraga yang paling sering dianjurkan oleh dokter untuk penderita asma. Hal ini diperkuat dengan simpulan sejumlah penelitian yang mengungkapkan rutin berenang dapat membantu meringankan gejala asma. Yang kedua, jalan kaki termasuk olahraga sederhana untuk penderita asma yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Manfaat yang ditawarkan dari jalan kaki pun tidak sederhana kelihatannya. Jalan kaki dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan membuat Anda rileks. Yang ketiga, berlari memberikan beberapa manfaat untuk penderita asma. Salah satunya adalah membantu menguatkan otot pada sistem pernafasan. Selain itu, berlari juga membantu menjaga berat badan, sehingga Anda terhindar dari faktor risiko yang dapat memperparah asma, yaitu berat badan berlebihan. Namun, tetap waspada dan berhati-hati karena berlari dengan cara yang kurang cepat justru dapat memicu serangan asma. Oh, seperti itu mungkin olahraganya itu. Jadi apa tadi dah? Berenang, jalan kaki, berlari. Nah, untuk di sini saya sudah mengambil materi dari olahraga atau materi kebugaran jasmani. Nah, di sini langsung berhubungan dengan kebugaran jasmani. Biasanya ada pembebanan fisik. Pembebanan fisik itu seperti latihan push up, sit up, back up, dan naik turun bangku. Nah, hal-hal seperti apa yang harus disiapkan ketika penderita asma itu saat olahraga? Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin ada solusi dari Ibu. Penderita asma saat berolahraga ada 6 hal. 1. Lakukan pemanasan selama 15
menit untuk membuat paru-paru mengatur asupan oksigen ke dalam tubuh. Yang kedua, dalam cuaca dingin, tutup mulut dan hidung dengan masker atau syal tebal untuk menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang ketiga, hindari pemicu asma yang bisa membuat asma kambuh dan memburuk. Yang keempat, selalu membawa obat-obatan asma seperti inhaler sebagai langkah antisipasi bila gejala asma muncul sewaktu-waktu. Yang kelima, jika Anda berolahraga berkelompok atau senam bersama tim, pastikan teman atau pelatih Anda tahu Anda mengidap asma dan tahu apa yang harus dilakukan jika asma Anda kambuh. Yang terakhir, setelah berolahraga, lakukan pendinginan selama 15 menit dengan baik. Oh, terima kasih sarannya Bu, sudah sangat membantu sekali. Nanti saya akan masukkan masalah yang telah diidentifikasi dan mungkin saya nanti akan masukkan hasil dari eksplorasi penyebab masalah yang berkaitan dengan penyakit asma bagi siswa. Nanti saya juga akan menganalisis eksplorasi penyebab masalah tersebut. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah membantu di tugas kami. Demikianlah hasil wawancara hari ini dengan beberapa pakar. Semoga dari hasil wawancara hari ini memberikan dampak yang positif, khususnya meningkatkan semangat belajar bagi peserta didik, baik di dalam pembelajaran maupun dalam praktek PJOK. Terima kasih.